dari yang mulai video Yin yang sebelumnya itu kan Yin itu dibalik sholawat yang dapat jodoh, dan yang sekarang ini dimana Yin udah tahu tentang keajaiban sholawat, Yin sholawatin tuh pokoknya ya Allah yang pengen disegerain nikah gitu kan supaya terhindar dari fitnah. Akhirnya gitu kan dibalik itu semua gitu alhamdulillah Yin menikah. Nah, jadi untuk sholawat apa yang dibaca? Cuman satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama Yin Zela. Nah, di video kali ini Yin pengen nge-share ke kalian, pengen berbagi cerita tentang pengalaman pribadi Yin sendiri mengenai keajaiban sholawat. Buat kalian yang pengen tahu ceritanya gimana, kalian harus tonton video ini sampai habis. Oke guys. Nah, buat kalian juga yang belum subscribe Yin, jangan lupa untuk subscribe dulu, lalu klik loncengnya ya. Terus kalau misalnya kalian udah klik loncengnya, jangan lupa dong kalian juga boleh banget berbagi tentang kisah ataupun pengalaman apa aja tentang seputar keajaiban sholawat yang udah kalian alamin di kolom komentar, ataupun kalian pengen cerita tentang seputar keajaiban sholawat gitu. Kalian boleh DM di Instagram Yin, yaitu @yinzela. Kalian boleh yang belum follow dulu, kalian boleh langsung DM di sana, oke? Oke, langsung aja kita ke kisahnya. Nah guys, kalian udah pernah nonton belum di video Yin yang ini? Nah di sini itu Yin kan bilang nih bahwa Yin dapet jodoh itu karena berkat dibalikin sholawat gitu kan. Dimana Yin ya sholawatan gitu ya, ya udah Yin niat sholawat gitu, tapi ya berkahnya ya alhamdulillah dapet jodoh, masya Allah. Jadi guys, masya Allah Yin itu dihitbah pada tanggal 7 bulan 8 2019 dan Yin menikah pada tanggal 16 bulan 5 2021. Masya Allah banget kan guys. Itu Yin jarak antara Yin hitbah sama pernikahan itu berjarak 1 tahun 10 bulan. Jadi guys, dan waktu awal semester 5 itu dimana Yin itu kan tunangan, dan terus Yin menikah itu pada akhir semester perkuliahan. Nah itu bener-bener di luar dugaan banget guys, karena emang kan dari awal kan udah penentuan nih gitu kan, udah penentuan ya jarak pernikahannya gitu kan, intinya mah ya insya Allah ini lulus wisuda dulu gitu, lulus kuliah dulu gitu, baru nanti kedepannya disegerakan gitu pernikahan. Ya masya Allah sih gitu kan, orang tua kenapa bisa mempercayakan ke anaknya gitu untuk untuk anaknya segera dihitbah gitu kan ya. Ya insya Allah ya orang tua percaya gitu kan, anaknya bisa saling menjaga gitu kan, dia bisa saling gimana ya, saling menjaga hubungan dengan baik, saling mengatur emosi, saling mengatur hawa nafsu gitu kan ya. Intinya mah ya orang tua udah percaya ya masya Allah gitu kan ya. Terus apalagi dong yang ditunggu gitu kan, ridho orang tua udah ada gitu kan, restu orang tua udah ada, cuman karena memang pengen lulus kuliah dulu intinya mah gitu. Oke, alhamdulillah dari pihak calon suami juga kan menerima waktu itu tuh, menerima untuk menunggu gitu kan, berjarak agak lama gitu. Dan masya Allah alhamdulillah bisa berhubungan dengan baik ya kan. Ya kebanyakan kan LDR yang cemburu yang segala macam lah gitu ya kan. Balik lagi ya dimana keajaiban sholawat yang menenangkan ya, intinya mah dibalik keajaiban sholawat yang terus gitu ya, terus bisa membuat hati tenang gitu ya. Dimana kita khawatir, ya udah deh selawatin aja bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah gitu kan, hati tenang lagi gitu, percaya semuanya itu Allah yang mengatur gitu kan ya, semuanya Allah sudah tentukan yang terbaik untuk kita gitu kan. Yang penting kita terus minta sama Allah, kita harus terus gitu kan berbanyak doa gitu kan, terus perbanyak sholawat. Jadi guys, masya Allah dibalikin bersolawat itu kan Yin dapet jodoh nih gitu, alhamdulillah Yin tunangan gitu kan ketika itu. Dan Yin gak mau kalah dong ketika Yin setelah tunangan juga ternyata fase-fase yang apalagi Yin kan LDRan ya, Yin itu kan kuliah di Palembang dan calon suami Yin itu dia ada di Pulau Jawa gitu, di Kuningan gitu, Sumatera dan Pulau Jawa gitu kan ya, nyebrang pulau gitu kan ya. Nah itu lumayan gimana ya, lumayan agak berat sih gitu, tapi kalau untuk yang awal-awal mungkin ya biasa aja lah gitu ya, cuma karena udah saling bertaaruf gitu kan ya, udah saling mengenal, jadi kan kenal satu sama lain, udah saling konsisten percaya gitu ya kan. Namanya juga manusia pasti ada aja kan ya kayak pikiran-pikiran negatif ke kita, kenapa sih gitu kan, bukannya dicepetin, ya pasti ada aja tanda tanya besar mereka gitu kan. Cuman ya gimana ya, ya
mungkin kekhawatiran dia bagus sih, kekhawatiran mereka karena takut zina, takut segala macam. Cuman kan nggak masalah juga kan kalau misalnya dihitbah itu, tapi jarak ke pernikahannya lumayan lama ya udah sih gitu kan ya. Yang penting kan kita bisa jaga hati, jaga jarak gitu kan ya. Terus jaga diri gitu kan ya. Dan juga kan gimana keyakinan orang tua juga, kalau misalnya orang tua udah percaya ke kita, orang tua aja percaya gitu kan, karena mereka yang tahu kita gitu kan, mereka yang mendidik kita gitu kan, mereka udah tahu banget nih kita gitu, makanya kenapa orang tua sampai setuju gitu kan. Cuman yang namanya manusia ataupun orang lain ya pasti ada aja pikiran-pikiran negatif yang ya berkecimpung di dalamnya lah ya, intinya mah ya gitulah, pikiran-pikiran negatif gitu ke kitanya gitu ya. Makanya Yin tuh pengen banget dicepetin ke pernikahan supaya Yin tuh terhindar dari fitnah, maksudnya di situ. Cuman ya balik lagi gitu kan, ya udahlah, yang penting kan orang tua percaya sama kita juga jaga diri gitu kan ya, kita juga jaga jarak gitu. Ya udahlah gitu kan, jangan mikirin omongan orang-orang yang enggak gitu kan. Yang penting kan Allah tahu gitu kan apa yang kita lakukan gitu. Terus juga kan ada juga gitu kan orang yang bilang kalau misalnya nanti di tengah jalan ada apa-apa gitu kan, ataupun nanti gitu-gitu lah pokoknya, ada omongan yang jelek gitu ya, kayak misalnya nanti putus di jalan gitu kan, nanti batal tunangan gitu kan, nanti gak jadi nikah gitu-gitu lah, nggak menjalik. Jadi kan kitanya tuh kayak ikut down juga, ikut khawatir, jadi kepikiran juga, aduh ini orang gitu kan ya, ada aja ya gitu kan, pasti ada aja lah. Apalagi area kampus teman-teman tuh kayak ada yang pro, ada yang kontra gitu, kayak yang namanya juga manusia ya gitu kan, ada yang support, ada yang ya gimana lah gitu ya. Oke, tapi dibalik itu ya khawatir pasti ya khawatir gitu kan, ada juga ketakutan gitu di tengah aja menjalaninya gitu, di tengah-tengah intinya udah beberapa bulan gitu kan. Tapi kan balik lagi, ya Allah, ya kamu segala sesuatu itu kan Allah yang mengatur gitu kan, balik lagi gitu, kita terus minta, kita terus berbanyak sholawat. Pokoknya nih dari yang mulai video Yin yang sebelumnya itu kan itu dibalik sholawat yang dapet jodoh, dan yang sekarang ini dimana Yin udah tahu tentang keajaiban sholawat, Yin sholawatin tuh, pokoknya ya Allah yang pengen disegerain nikah gitu kan, supaya terhindar dari fitnah gitu kan. Udah Yin sholawatin, pokoknya Yin perbanyak sholawat dalam pertengahan udah tunangan gitu ya, mungkin dalam semester 6 pokoknya 6, 7, 8 ya, pokoknya 3 semester itu yang perbanyak sholawat bener-bener ya, karena ya gimana ya, karena Yin juga mikir kan, ya jangan lama-lama deh. Allah juga kan senang untuk kita sebagai manusia yang ingin menyempurnakan separuh agama gitu kan, separuh agama kita, untuk kita jadikan saling menyempurnakan gitu kan, untuk saling menyempurnakan ibadah gitu kan, menjalani kebaikan, terus menjalani peran sebagai istri gitu kan, ataupun menjalani peran sebagai suami nanti gitu kan, untuk suamiin gitu. Jadi masya Allah deh gitu, kekhawatiran, terus kegelisahan, berkecimpung waktu itu gitu ya. Cuman ya nggak mau kalah dong gitu kan, segala sesuatu kan Allah yang udah takdirkan gitu. Ya udah, kenapa nggak libatin Allah lagi gitu. Nah guys, jadi kan sebenarnya nggak masalah juga loh untuk yang hitbah, intinya jarak dari hitbah ke pernikahan misalnya beberapa tahun misalnya, ya nggak masalah, mau sampai misalnya 10 tahun ataupun berapa tahun juga nggak masalah. Intinya nggak masalah, yang penting kita bisa enggak gitu, kuat enggak gitu untuk menjalaninya. Dimana kan pasti yang namanya godaan setan itu pasti ada aja kan gitu ya, namanya juga manusia kan pasti selalu ada aja ujian gitu kan, ujian dari ya godaan yang benar-benar kayak misalnya membuat zina, maksiat gitu kan. Nah itu gitu, kalau misalnya kita bisa menjaga ya no problem gitu kan, nggak masalah gitu kan. Tapi kan lebih baiknya dipercepat kalau misalnya emang tidak ada halangan gitu kan, ataupun tidak ada hambatan dari apapun gitu, bentuk apapun gitu, nggak ada, ya udah nggak masalah guys, jadi dilangsungkan aja gitu. Kalau masalah insya Allah, kalau masalah rezeki ataupun perekonomian ataupun segala sesuatu, insya Allah bakalan kasih, Allah bakalan cukupkan gitu. Kalau masalah itu jangan khawatir deh gitu. Cuman kalau misalnya emang ada hambatan, ya udah deh, balik lagi minta terus sama Allah dan perbanyak sholawat gitu guys. Masya Allah banget ya, alhamdulillah akhirnya gitu kan, dibalik itu semua gitu, alhamdulillah Yin menikah gitu kan, alhamdulillah sekarang udah mau 11 bulan pernikahan. Dan terus ya guys, semoga pernikahan Yin langgeng terus gitu, sampai kakek nenek, sampai maut, sampai ke surganya Allah gitu kan. Masya Allah banget ya Allah gitu kan. Untuk kalian juga pokoknya yang sedang mencari jodoh ataupun sedang mendoakan si dia, ataupun sedang
meminta jodoh dengan beberapa karakter. Pokoknya semoga kalian dimudahkan, disegerakan untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, nah jadi untuk sholawat apa yang dibaca? Cuman satu. Sholawat apa? Yaitu yang dikhususkan banget yang baca gitu ya, yang didawamkan, yaitu sholawat syajaratun nukut. Jadi untuk masalah berapa total sholawat yang didawamkan, ini nggak menghitungnya gitu ya. Jadi ya ketika Yin mau ke kampus, ketika Yin udah selesai sholat, ketika Yin lagi masak gitu kan, ketika Yin lagi kemana, ke warung kayak atau kemana gitu ya, udah sambil aja sholawat gitu, diniatkan untuk meminta kepada Allah, untuk doa untuk pengen dipercepat gitu kan ya ke dalam pernikahan gitu kan, supaya ya tergantung niat kita juga kan, niat kita kan baik pengen terhindar dari yang namanya fitnah manusia gitu kan ya. Yang namanya fitnah kan Masya Allah banget ya, itu jeleknya gitu ya, ngerinya gitu ya guys. Masya Allah banget kan ya, kisah keajaiban sholawat gitu. Sekarang ini bener-bener ya keajaiban sholawat gitu yang bener-bener ngerasain gitu, karena ya Yin minta gitu kan sama Allahnya pengen dipercepat ke dalam pernikahan gitu. Dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Jadi Yin menikah itu setelah Yin sempro guys. Jadi setelah sempro skripsi gitu Yin langsung gitu kan, langsung dalam tahap pernikahan gitu. Masya Allah banget gitu. Yang tadinya rencananya ya udah yang penting lulus kuliah dulu gitu kan, mau yang kerja dulu gitu, turun lagi ya udah yang penting lulus kuliah dulu gitu kan. Nah pas udah lulus kuliah akhirnya turun lagi gitu kan. Emang rencana Allah tuh ya keren banget, turun lagi akhirnya jadi ke niatnya jadi ke ya udah deh setelah sidang gitu kan. Masya Allah banget, ternyata menikahnya itu setelah sempro skripsi, jadi lebih turun lebih dipercepat sama Allah guys gitu. Masya Allah banget kan ya, keren banget emang kalau skenario Allah itu. Yang penting nih guys, kita libatin Allah terus nih dalam kehidupan kita, masalah apapun gitu ya. Namanya hidup pasti ada masalah, cuma ya itulah kan, itu Allah sedang uji kita gitu. Intinya mah kemanapun dimanapun kita harus terus bawa Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk terus sholawat. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian, ceritanya bisa memotivasi kalian yang sedang menunggu jodoh ataupun yang sedang menantikan gitu kan untuk dipercepat ke jalan pernikahan gitu kan. Pokoknya yang doain semoga Allah melancarkan semua hajat-hajat yang sedang kita impikan gitu, yang sedang kita doakan gitu, yang sedang kita tunggu nih gitu. Oke guys, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.